Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fataha li awliyaihi baba mahabbatihi wa ta'atihi wa waffaqahum li ta'atihi wa khidmatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi uluhiyyatihi wa rububiyyatihi. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairu khalqih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairi khalqih wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa adba'ihi. Amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur yang setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengumpulkan kita di tempat ini untuk berzikir, mengingat Allah dan mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah lainnya. Kita berharap kepada Allah agar di dunia ini selalu dikumpulkan dalam kebaikan dan takwa, dan di akhirat nanti dikumpulkan bersama-sama dengan junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Para muhibbin rahimakumullah, sebelum kita membaca kitab Al-Hikam, terlebih dahulu kita mengenal bahwa kitab Al-Hikam ini dikarang atau disusun oleh seorang waliullah, yaitu Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Husain ibni Athaillah, dan beliau wafat pada tahun 709 Hijriyah di Qahirah, Mesir. Kemudian kitab Al-Hikam ini merupakan salah satu daripada yang beliau karang. Hikam itu adalah kalimat jamak yang artinya kumpulan daripada hikmah. Syekh Muhammad Hayat As-Sindi mengatakan bahwa di dalam hikam itu ada 264 hikmah. 264 hikmah itu terkumpul di dalam satu kitab sehingga dinamai kitab itu adalah Al-Hikam. Nah, mengenai hitungan berapa hikmah yang ada di dalam kitab Al-Hikam itu bermacam-macam para ulama menghitungnya. Ada yang mengatakan jumlah hikmah yang ada di dalam hikam itu berjumlah 264, ada yang mengatakan 275, dan ada yang mengatakan lain pada yang demikian. Sebagaimana para ulama tidak sama pendapatnya tentang menghitung jumlah ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Ada yang mengatakan 6.666, ada yang mengatakan lain daripada itu. Para muhibbin rahimakumullah, kemuliaan dan kehebatan kitab Al-Hikam ini sampai-sampai dikatakan oleh sebahagian ulama, lau jazatis salatu bi syai'in ghairal Qur'an
la jazat bihikam ibni Athaillah. Andai kata di dalam sembahyang itu boleh kita membaca selain Al-Quran, waktu qiyam, waktu berdiri, itu kan hanya Quran yang kita baca, surat Fatihah dan surah yang lain. Andai kata boleh diganti dengan yang lain, niscaya kitab hikam ini patut dijadikan penggantinya. Niscaya kitab hikam ini boleh untuk dijadikan penggantinya. Kenapa demikian? Karena kehebatannya dalam lapas, susunan kata-katanya, dan makna-maknanya mengandung ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi mereka yang membaca dan memahaminya. Para muhibbin rahimakumullah, kitab hikam itu satu matan yang banyak disyarahkan oleh para ulama. Berpuluh-puluh macam kitab syarah hikam. Intinya adalah menguraikan seluas-luasnya apa yang terkandung di dalam hikmah per hikmah yang ada di dalam kitab hikam itu. Nah, oleh karena itu, di dalam kesempatan kita membaca kitab hikam ini, ulun kadang mengambil kepada satu kitab syarah hikam tertentu. Jadi artinya kita membaca matannya, kemudian kita ambil dari beberapa syarah-syarah yang ada, yang telah dikarang oleh para ulama itu. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatul ula, hikmah yang pertama di dalam kitab hikam, min alamatil i'timad alal amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Nah, ini kalimat hikmah yang pertama di dalam kitab hikam itu. Min alamatil i'timad alal amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Artinya, sebagian daripada tanda berpegangnya seseorang dengan amal, berkurangnya mengharap rahmat Allah ketika adanya kesalahan pada dirinya. Apabila kita melakukan satu dosa, apabila kita ketinggalan satu wirid yang rutin, nah kemudian kita merasa jauh dari rahmat Allah, kita merasa jauh daripada kasih sayang Allah, itu menunjukkan bahwa kita namanya berpegang dengan amal. Orang-orang yang mulia, orang-orang yang sudah mengenal lebih jauh tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan apapun mereka itu tidak berkurang harapnya kepada Allah. Baik mereka dalam melakukan taat atau mereka sedang diuji dengan kemaksiatan, harap mereka kepada Allah tetap sama. Kenapa sebabnya? Karena mereka tidak berpegang kepada amal. Mereka itu berpegang kepada rahmat Allah, berpegang kepada anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, amal itu artinya adalah harakatul jismi awil qalbi. Itu ngarannya amal.
gerak tubuh, gerak jasad, atau hati. Bila bergerak awak kita nih ngarannya ba'amal. Nah, bila bergerak hati kita ngarannya ba'amal. Itu arti amal. Fa in taharraka bima fihi sawab summiya ta'atan. Wa in taharraka bima fihi al-iqab summiyat maksiatan. Apabila gerak badan kita atau gerak hati kita itu ada pahalanya, itu ngarannya taat. Apabila gerak badan atau hati kita itu mengakibatkan kita disiksa, ngarannya maksiat. Jadi maksiat itu beramal juga. Makuat badan itu beramal jar. Orangnya penjudi. Kawah jadi padahal kan pak amalnya. Karena amal itu artinya gerak badan atau gerak hati. Bila bapahala ngarannya taat, bila maksiat bilanya disiksa ngarannya maksiat. Itu arti amal. Para muhibbin rahimakumullah, kemudian yang kita fokuskan perhatian kita adalah amal yang mendatangkan sawab, pahala atau taat. Kita tinggalkan amal yang mendatangkan siksa, yaitu maksiat. Nah, amal taat ini ada 3. Amal taat itu ada 3. Pertama ada amal syariat ngarannya. Yang kedua ada amal tarikat. Yang ketiga ada amal hakikat. Ini ketiga-tiganya adalah taat. Ketiga-tiganya adalah taat. Baik amal kita ini syariat, baik amal kita ini tarikat, atau amal kita itu hakikat, itu sama-sama mendatangkan pahala. Amal syariat untuk apa? Para ulama tasawuf mengatakan amal syariat itu gunanya li islahil jawarih, untuk membaguskan anggota tubuh kita. Membaguskan mata, membaguskan telinga, membaguskan mulut, membaguskan tangan, membaguskan kaki. Itu disebut adalah amal syariat. Kayak apa mata supaya bagus? Jangan memandang yang diharamkan Allah. Kayak apa mulut nang bagus? Jangan berkata-kata yang dilarang Allah. Kayak apa batis nang bagus? Jangan melangkah kepada jalan yang diharamkan Allah. Kayak apa tangan nang bagus? Jangan menjamah atau menyentuh yang dilarang Allah. Nah, membaguskan anggota-anggota tubuh kita ini, itu urusan amal syariat ngarannya. Wa amalut tariqah li islahil qulub. Sedangkan amal tarikat itu untuk membaguskan hati. Amal tarikat itu gunanya adalah membaguskan hati. Kayak apa supaya hati jangan sombong? Itu urusan amal tarikat yang membaguskan. Kayak apa hati supaya jangan ria? Itu amal tarikat yang membaguskan. Kayak apa hati supaya jangan dengki? Itu urusan amal tarikat yang mengurusnya. Nah, jadi amal tarikat itu adalah gunanya untuk membaguskan hati. Wa amalul hakikah li islahil arwah. Sedangkan amal hakikat itu untuk membaguskan arwah.
membaguskan roh. Kayak apa roh kita ini supaya bagus? Roh nang bagus tuh nang kayak apa? Roh nang bagus tuh roh yang mengenal Allah. Roh yang bagus, roh yang mengenal Allah. Nah, kayak apa supaya roh kita ini bisa mengenal Allah? Itu urusan amal hakikat nang maaturnya, urusan amal hakikat nang menuntunnya kepada demikian itu. Nah, jadi kita 3 amal yang perlu kita laksanakan. 1, amal syariat supaya zahir tubuh kita ini bagus. Yang kedua, amal tarikat itu kemudian dilaksanakan supaya hati kita bagus. Dan yang ketiga, amal hakikat kita lakukan agar roh kita ini bagus. Nah, para muhibbin rahimakumullah, amal syariat fungsinya untuk membaguskan anggota tubuh. Amal syariat fungsinya untuk membaguskan anggota tubuh. Apa inti daripada amal syariat itu? Amal syariat itu saling banyakan, tetapi kembali kepada 3 pokok. 3 pokok inilah yang disebut dengan amal syariat. Pertama, tobat. Nah, pertama tobat. Yang kedua, takwa. Yang ketiga, istiqamah. Nah, ini seluruh amal syariat kembali kepada 3 ini. Tobat, kemudian takwa, kemudian istiqamah. Nah, tobat artinya apa? Membersihkan diri daripada yang kotor-kotor, membersihkan diri daripada maksiat-maksiat. Itu tobat. Dimandii, mandi itu tobat karena. Imbah mandi hanyar dipakaiani. Nah, dipakaiani betapi, babaju, bakopiah, bermacam-macam pakaian. Nah, itu adalah takwa. Nah, kayak apa supaya jangan lepas pakaian itu dari kita? Ngarannya istiqamah. Menbanu berselawar, menbanu betilanjang tuh ada istiqamah ngarannya. Istiqamah ini selalu berpakaian. Nah, artinya apa? Selalu menjunjung perintah Allah, menjauhi yang dilarang Allah dalam keadaan apapun. Itu istiqamah. Dalam keadaan susah, rajin ibadah. Dalam keadaan kaya, rajin ibadah. Dalam keadaan sakit, rajin ibadah. Dalam keadaan sihat, rajin ibadah. Dalam keadaan apapun ibadah kada tertinggal. Ini ngarannya istiqamah. Nah, 3 hal itu urusan amal syariat. Nah, kemudian amal tarikat. Banyak banget tarikat itu amalannya, tetapi intinya kembali kepada 3 supaya hati kita ini bagus. Pertama, ikhlas. Ikhlas. Yang kedua, sidik. Yang ketiga, tumakninah. Nah, ini intinya. Seluruh amal tarikat buliknya kenang 3 ini. Bila yang 3 ini bisa kita laksanakan, maka kita sudah mempunyai amal tarikat ngarannya. Berarti sudah punya hati yang bagus. Pertama, ikhlas. Nah, yang kedua, sidik. Setiap orang sidik pasti ikhlas. Orang ikhlas belum tentu sidik. Jadi sidik itu lebih tinggi kedudukannya daripada ikhlas.
Orang sembahyang itu bisa ikhlas, belum tentu sidik, belum tentu sidik. Buktinya apa? Belum tentu sidik. Seringkali kita mengucap dalam sembahyang itu Bismillahirrahmanirrahim, mulut kita, tapi hati kita di manakah? Hati kita di rumah. Itu kada jujur ngarannya. Kalau orang yang jujur, mulutnya Bismillahirrahmanirrahim, hatinya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi kedudukan sidik lebih tinggi daripada ikhlas. Nah, yang ketiga tumakninah. Tumakninah itu artinya tentramnya hati dengan Allah. Tentramnya inya tuh lawan Allah, nang tentram. Lawan keluarga, anak, bini, laki, duit, harta, kekayaan, pangkat itu kadang membuat inya tentram. Tapi begitu mengingat Allah, hatinya tentram. Nah, ini tumakninah. Ini urusan tarikat, urusan tarikat. Jadi kalau orang sudah lulus dalam tarikat itu pasti tentram dengan Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ini untuk orang tarikat. Nah, orang-orang yang beriman itu tentram hatinya dengan mengingat Allah. Nah, jadi kalau kita sudah bertarikat, lulus dalam tarikat itu, pasti kita tentramnya kita dengan Allah. Tak kumpul lawan siapa saja kadang membuat tentram. Tapi begitu kita ingat Allah, walaupun saurangan di hutan belantara, tetap tentram hatinya. Nah, ini sudah orang yang lulus dalam tarikah ngarannya. Nah, yang ketiga hakikat, amal hakikat. Hakikat tadi gunanya untuk membaiki roh. Roh yang baik itu roh yang kenal Allah. Nah, kayak apa roh kita ini supaya kenal Allah? Itu urusan amal hakikat, pekerjaan hakikat. Dan inti pekerjaan hakikat itu kembalinya kepada tiga. Pertama, murakabah. Murakabah. Murakabah itu artinya merasa dirinya selalu diawasi oleh Allah, merasa ditilik oleh Allah, merasa diperhatikan oleh Allah. Lalu kada wani berbuat hal-hal yang kada baik karena selalu diawasi oleh Allah. Nah, itu murakabah. Bila orang tuh kawak nangka itu merasa diri diawasi oleh Allah, siang malam, di kamar, di rumah, di pasar, di kantor, di hutan, di perumahan, merasa selalu diawasi Allah, maka orang ini akan diberi Allah musyahadah. Nah, musyahadah bila orang itu sudah musyahadah lawan Allah, ngarannya ma'rifat lawan Tuhan. Jadi amal hakikat ini tiga: murakabah, musyahadah, ma'rifat. Itu amal hakikat ngarannya. Wa'budillah ka'annaka tarah. Beribadahlah kamu kepada Allah seolah-olah engkau itu melihat Allah. Nah, itu musyahadah. Beribadahlah engkau melihat Allah, itu musyahadah ngarannya. Tapi fa illam takun tarah, jikalau engkau belum mampu melihat Allah, fa innahu yarak, Allah melihat engkau. Nah, itu murakabah ngarannya. Kalau kita merasa dilihat oleh Allah siang malam, bisukan, kamarian, dimanapun merasa dilihat oleh Allah, itu ngarannya kita murakabah. Satu saat kalau kita terus menerus demikian, kita akan musyahadah. Kita akan musyahadah. Bila musyahadah itu diberi ma'rifat ujung-ujungnya. Nah, amal hakikat itu tiga macam:
Murakabah, musyahadah, ma'rifah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi amal ada 3. Amal syariat, yang pertama kita laksanakan amal syariat, tobat, takwa, istiqamah, supaya apa? Zahir tubuh kita bagus. Yang kedua, amal tarikat, supaya hati kita baik. Dengan apa? Ikhlas, jujur, tumakninah, tentram dengan Allah. Yang ketiga, amal hakikat, supaya roh kita ini baik. Murakabah, musyahadah, ma'rifat.